teman-teman, ayo tebak hari ini aku mau interview siapa. Kalau udah gede mau jadi apa ya? Teman, hari ini kita mau interview Romo Yus. Halo Romo. Halo Kenan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung Anda nontonnya jam berapa. Boleh sebutkan nama dan profesinya Romo? Ya, saya Romo Yus, panggilannya Romo Yus, lengkapnya Justinus Ardianto. Kalau ditanya profesi pasti Romo saya. Dari bajunya kelihatan, saya ini Romo Gereja Katolik. Tugas saya sekarang sebagai Direktur Pusat Pastoral Samadi di sini. Samadi, Pusat Pastoral KAJ. Nah, saya yang mengelola tempat ini. Banyak orang retret ke sini, banyak orang berdoa di sini, anak sekolah datang ke sini, retret, nginep di kamar-kamar di sini, terus berdoa, bermain bersama Romo. Itu tugasnya Romo. Ya. Romo waktu kecil cita-citanya jadi apa Romo? Waduh, kalau ditanya cita-cita waktu kecil nih harus cerita keluarga sebetulnya. Karena keluarga Romo tuh dulu sangat miskin, tinggal di atas sungai. Romo kalau mandi nyebur ke sungai. Orang tuanya Romo itu tukang kopi susu di rumah sakit. Tetangga-tetangga Romo ya kayak gitu, tukang ketoprak, tukang tambal ban. Maka waktu Romo kecil, saya punya cita-cita jadi tukang tambal ban. Gitu. Karena ya memang bisanya cuma mimpi, cita-citanya itu. Karena kan masyarakat sekitarnya susah-susah, dari keluarga miskin yang ya makan setiap hari aja susah. Jadi itulah ceritanya. Nah, kenapa pas kecil cita-citanya jadi tukang tambal ban, malah sekarang jadi Romo? Nah, dulu ada pastor di gerejanya Romo. Itu ngiming-ngimingi atau apa? Ngiming-ngiming itu menantang dan mau kasih hadiah. Kalau ada putra altar rajin misa jam 6 pagi, membantu Romo itu jam 6 pagi, maka habis misa akan diajak makan di pastoran. Maka Romo itu sejak kelas 5 SD itu bangun pagi-pagi itu naik sepeda ke gereja, mau melayani Romo itu supaya apa? Supaya bisa sarapan di pastoran. Kok lama-lama dari pagi, setiap hari Minggu ya, dari pagi sampai sore Romo itu di gereja terus. Lama-lama Romo berpikir bahagia juga ya tinggal di gereja ya. Lalu mulai kepengen mau jadi Romo. Berapa lama Romo harus belajar untuk jadi Romo? Sejak kapan? Sejak lulus SMA atau sejak lulus SD atau sejak lulus SMP? SMP aja Romo. SMP ya. Jadi habis lulus SMP, Romo harus masuk asrama di Seminari Wacana Bakti. Itu di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Itu 3 tahun. Romo kasih 3 tahun. Habis itu Romo harus masuk ke sini di Wisma Puruhita. Ini 1 tahun pengolahan rohani. Habis ini selesai pengolahan rohani, Romo harus kuliah 4 tahun. Ini namanya kuliah untuk jadi sarjana filsafat. Habis itu praktek kerja 1 tahun. Habis itu kuliah teologi 3 tahun, baru jadi Romo. Total 12 tahun. Sejak lulus SMP 12 tahun sekolah untuk jadi Romo. Cepat atau lama tuh? Lama sih. Lama, 12 tahun. Itu kayak dokter-dokter spesialis. Dokter-dokter spesialis juga sekolahnya gitu. Nggak cukup cuma sarjana kedokteran, tapi dia ambil lagi sekolah lagi. Romo, kenapa Romo itu harus cowok? Sejarah. Karena dulu kan sebetulnya Yesus itu kan hidup di masyarakat yang lelaki sentris. Jadi perempuan itu pada zaman dulu itu second class.
Jadi nggak bisa perempuan itu jadi pemimpin dalam sejarah zaman dulu. Ya. Maka lalu Yesus kan di kitab suci juga kan memilihnya rasul itu lelaki semua. Padahal kan juga ada perempuan-perempuan, cewek-cewek, ibu-ibu yang bantuin Yesus kan sebetulnya ikut keliling. Tapi kenapa tidak diangkat rasul? Karena ya memang dulu sejarah zaman dulu itu perempuan sama lelaki itu beda. Nah, kita nggak usah jauh-jauh 2000 tahun lalu lah. Zamannya Ibu Kita Kartini coba di Indonesia. Ibu Kita Kartini itu kan zamannya kan perempuan kan nggak boleh sekolah, sehingga lalu second class betul. Zaman Ibu Kita Kartini loh, tahun berapa itu? Zaman dulu Yesus lebih parah lagi. Nah tapi sekarang kan udah berbeda. Perempuan udah mulai bisa jadi pemimpin, bisa nyetir sendiri, bisa ini dan itu ya. Sehingga suatu hari nanti bisa aja loh, jangan-jangan perempuan itu boleh jadi imam suatu hari nanti. Coba nggak tahu kapan, mungkin 300 tahun lagi, mungkin 500 tahun lagi, who knows ya, karena zaman berubah. Apa suka dukanya jadi romo? Suka dukanya, yang duka dulu ya baru sukanya. Yang duka itu apa ya? Susah dicari dukanya. Orang jadi romo itu lebih bahagia daripada menikah kok. Kalau jadi romo itu dukanya itu harus, kan kita harus siap sedia untuk menolong umat. Umat punya kesulitan apa, umat punya kebutuhan apa, kita harus berangkat. Misalnya tengah malam lagi tidur enak-enak, ada yang telepon, Romo ada orang mau meninggal, kita harus ke rumah sakit. Jadi kita harus siap sedia. Tapi itu kan lama-lama kebiasaan, nggak ada problem. Terus tiap pagi harus bangun pagi, doa berapa kali ya. Orang pikir itu duka, tapi ya buat saya sih lama-lama ya biasa juga. Kalau sukanya, wah pokoknya saya kalau disuruh hidup lagi nih, reinkarnasi misalnya ya, kalau mati terus boleh hidup lagi, mau jadi apa? Saya tetap mau jadi romo, pasti. Karena ya bahagia jadi romo, kenalannya banyak, temen-temennya juga nih. Kalau udah main rame-rame kita nyanyi-nyanyi, terus juga umat juga banyak yang kirim makanan, kita bisa pergi bareng-bareng temen nih, satu asrama, satu pastoran, seperti itu. Banyak suka dukanya. Udah berapa lama Romo ya jadi Romo? Saya ditahbiskan jadi Romo tahun 2001. Jadi sekarang udah hampir 19 tahun jadi Romo. Ditambah dulu kan pendidikan 12 tahun. Jadi kurang lebih ya sudah menjomblo 31 tahun lah. 12 tahun dan 19 tahun jadi Romo. Yaudah, makasih Romo. Ya pokoknya jangan takut kalau pengen punya cita-cita ya. Mungkin cita-cita zaman dulu, mungkin cita-cita kita masih biasa-biasa, tapi siap-siap Tuhan itu bisa mengarahkan kita pada satu cita-cita. Dan kalau mau jadi Romo, welcome. High quality, happy jomblo forever. Itu jadi Romo. Ya. Terima kasih Kinan. Semoga teman-teman yang menonton yang mau jadi Romo bisa mendapat informasi banyak dari ini. Ya, siap. God bless you.